Kalau ada pezina, pejudi, peminum khamar, sanggup antum cium tangannya, antum cium kepalanya? Berjumpa antum sama 5 orang, pejudi, pezina, narkoba, pelakor, sama orang mengatakan Allah punya anak. Yang 4 ini sanggup tak antum mencium orang? Tidak kan? Apalagi ini? Hah? Paham? Bismil abi wal ibni wal rohil kudus illahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya teman-teman sekalian, Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengomentari ceramah daripada Ustadz Abdul Somad, yang tentu saja memang hal ini dipertanyakan oleh jemaah yang hadir dalam pengajiannya. Boleh tidak kita mencium tangan non-muslim begitu ya, atau yang biasa dikatakan orang kafir lah begitu ya. Lalu teman-teman sekalian, jawabannya memang spontan ya, dan bahkan dia katakan bahwa ini memancing saya untuk harus berkomentar ya. Jadi nanti kemudian video saya itu diambil, lalu saya diadu dengan Imam Masjid Istiqlal ya, Profesor Dr. Hasaruddin Umar ya, yang mencium tangan paus dan juga mencium kepala paus. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini sedikit kita berkomentar. Kenapa? Karena ini udah viral banget ya. Karena ada banyak yang berkata bahwa dengan ada 4, misalnya tadi ada penzina, ada peminum khamr, ada pelakor katanya tadi itu, kemudian ada orang yang tidak beres lah hidupnya begitu ya. Lalu ada orang yang berkata Allah punya anak ya. Mana lebih besar dosanya ya, mana yang lebih rendah gitu loh ya. Jadi orang bilang ya, yang mengatakan bahwa Allah punya anak, makanya Ustadz Abdul Somad berkata bahwa kalau kamu saja tidak mau mencium tangan yang peminum, pemabuk ya, yang narkoba dan lain sebagainya, apalagi orang yang berkata Allah punya anak. Jadi derajat yang berkata gitu tuh lebih rendah sekali begitu ya. Yang lebih tinggi derajat pemabuk dan sebagainya. Jadi banyak yang menggoreng hal itu ya. Buat saya sih biasa-biasa saja ya. Lagi pula yang dikomentar ini adalah paus ya. Dan tentu saja ya orang Katolik juga sudah berkomentar dalam hal ini. Tetapi tidak masalah teman sekalian, karena ini tokoh dunia gitu loh. Ini tamu negara kita yang harus kita lindungi, harus kita jaga. Terlepas bahwa dia adalah pemimpin Katolik di seluruh dunia begitu ya. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar, saya mengajak kita dulu untuk menonton satu cuplikan video daripada Ustadz Abdul Somad yang ada berikut ini. Sampai mencium tangan kepala tokoh agama lain, ini mancing saya untuk komen. Nanti kalau saya komen dipotong orang, waduh dilaga saya sama Imam Masjid Istiqlal. Ini kan zina, narkoba, judi, khamar, zina, narkoba, judi, khamar, mengatakan Allah punya anak. Mana yang paling besar dosa? Mana yang paling besar dosa? Atutlah antum respect, kan antum tak tahu. Zina, judi, khamar, narkoba, mengatakan Allah punya anak. Mengatakan Allah punya anak. Kalau ada pezina, pejudi, peminum khamar, sanggup antum cium tangannya, antum cium kepalanya? Berjumpa antum sama 5 orang, pejudi, pezina, narkoba, pelakor, sama orang mengatakan Allah punya anak. Yang 4 ini sanggup tak antum mencium orang? Tidak kan? Apalagi ini? Hah? Paham? Jelas?
Ya, oke, baik teman-teman sekalian. Itulah cuplikan video daripada Ustaz Abdul Somad, teman-teman sekalian, yang viral sekali ya. Penontonnya ada yang sampai 300.000 sampai 500.000 ya. Bahkan juga dari Cokro TV juga pun ya membahas tentang Ustaz Abdul Somad ini ya. Jadi teman-teman sekalian, ini ya topik-topiknya yang dibuat ya, judul tentang video daripada Ustaz Abdul Somad itu ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, memang kontroversi juga ya apa yang menjadi jawaban dari Ustaz Abdul Somad. Tapi menurut saya sih sah-sah saja. Hal ini dia mengatakan, dia mengajarkan kok tentang iman ya, dengan juga cara hidup di dalam agama Islam. Kemudian harus menjaga diri mereka agar tidak terkontaminasi dengan orang-orang kafir. Apalagi dengan orang yang berkata Allah punya anak. Ya, jadi teman-teman sekalian, inilah ketidakpengetahuan. Jadi sebenarnya gini, ketika dia katakan bahwa itu sebenarnya tidak boleh, atau mungkin Ustaz Abdul Somad berkata, saya tidak setuju dengan Imam Masjid Istiqlal yang mencium tangan paus, bahkan mencium kening daripada paus begitu ya, karena ya itu sangat merendahkan Islam, atau mungkin ya tidak pantas begitu ya, masa kafir harus dicium dan sebagainya. Buat saya ya no problem lah ya kan, no problem. Tapi ada satu yang harus saya komen di sini sebagai tokoh agama Kristen, mas sekalian ya, saya merasa perlu ya untuk berapologet ya, untuk menggunakan hak jawab saya untuk meluruskan ceramah daripada Ustaz Abdul Somad mengenai ya ini kan narasi yang dibangun oleh Ustaz Abdul Somad ini seakan paus ini kan dengan berkata kan, Katolik kan percaya bahwa Tuhan itu punya anak ya gitu ya, yaitu Yesus Kristus. Karena dalam agama Islam ya tidak boleh, jangan kau berkata bahwa Allah punya anak diperanakan ya, karena Allahnya kan tidak beranak dan tidak diperanakan, karena Allah tidak punya istri gitu ya. Ya, jadi saya katakan bahwa ini berkaitan dengan keimanan orang Kristen, maka kita harus menggunakan hak jawab kita. Jadi teman-teman sekalian, kenapa Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah? Karena dia berasal daripada Allah. Ya, dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah sejak semula. Dan kita melihat di situ dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Diterangkan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini bersama-sama dengan Allah sejak semula. Lalu di 2024 tahun yang lalu, ya, firman ini ya menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, teman-teman sekalian, ketika dikatakan anak Allah, ini bukan berarti Allah punya anak, Allah secara biologis ya. Artinya terjadi yang namanya hubungan suami istri gitu. Lalu lahirlah seorang bayi begitu, anak yang dinamakan Yesus misalnya. Tidak demikian. Ini adalah bahasa teologis untuk menjelaskan tentang pribadi Yesus ini. Bagaimana kemudian dia disebut sebagai anak Allah karena dia berasal daripada Allah itu sendiri. Dan dia adalah Allah itu sendiri. Ya, sebab firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Ya, yang satu hakikat. Jadi hakikat daripada Yesus Kristus itu adalah sama dengan hakikat Allah Bapa. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat yang tidak dapat dipisahkan, tapi kita bisa membedakannya. Nah, ketika dikatakan anak manusia, bukan berarti ya ada hubungan antara Allah dan manusia lalu lahirlah Yesus Kristus yang adalah manusia 100% dan ilahi 100%. Tidak demikian. Ya, makanya teman-teman sekalian, kalau kurang literasi tentang iman agama lain, Anda jangan coba-coba menjelaskan itu. Karena pasti Anda ngawur. Dan itu merujuk kepada penghinaan dan penistaan. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, misalnya saya katakan begini. Allah, anak Medan. Apakah kemudian Medan punya anak? Ya kan? Kan tentu saja Medan tidak punya anak. Tetapi itu adalah bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa ini identitas ya orang-orang Medan. Saya anak Medan. Ya, ada identitasnya yang mendorong dia untuk punya power begitu ya. Punya semangat. Saya ini anak Medan loh. Ya. Seperti apa anak Medan? Nah, Anda cari tahu sendiri. Ya. Anak kunci, anak tangga. Tidak mungkin tangga punya anak dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa Indonesia untuk menyebutkan tangga dan anak tangga yang terus kita injak ketika kita naik ke loteng. Nah, jadi ya mungkin Ustaz Abdul Somad ya perlu belajar gitu ya dalam-dalam ya gitu. Nah, sekarang begini teman-teman sekalian.
Kalau seandainya mengkritisi tentang Allah punya anak dan sebagainya, begini. Allah ini diyakini oleh orang Kristen, dia adalah roh. Dan Allah yang adalah roh ini punya firman. Karena Allah tanpa roh, tanpa firman, maka Allah pernah bisu. Ya kan? Nah, Allah kami tidak pernah bisu. Dia menciptakan segala sesuatunya melalui firman-Nya. Jadilah terang jadi. Jadilah cakrawala jadi. Ya, jadi ini, jadi itu, dan segala sesuatunya dijadikan oleh firman Allah. Makanya Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun ya yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya tanpa Yesus tidak akan ada ya yang telah dijadikan di dunia ini, bahkan di surga. Oleh Dialah semuanya diciptakan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Ya, jadi teman-teman sekalian, kemudian Allah itu punya roh yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Ya kan? Nah, kalau seandainya Allah nggak punya roh, maka otomatis Allah pernah mati gitu. Dia benda mati. Nah, Allah kita Allah yang hidup, teman-teman sekalian. Ya. Oleh karenanya kita mengenal Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan jangan disalahpahami, ini bukan soal matematika. Ya kan? 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3 Allahnya orang Kristen yang merujuk kepada triteisme. Tidaklah demikian. Tetapi teman-teman sekalian, ya, tentang Allah yang esa yang disembah oleh orang Kristen di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ini kita bahas tentang metafisika. Iya kan? Tidak berbicara berapa jumlah Allah, tetapi berbicara kebagaimanaan Allah yang esa itu, yang disebut ya atau dirumuskan oleh Bapak Gereja Tertullianus, yaitu Tritunggal atau Trinitas. Ya, 3 hipotesis dalam 1. Oleh karenanya teman-teman sekalian, orang-orang seperti Ustaz Abdul Somad yang belum bisa memahami tentang keimanan kekristenan, ya saran saya lebih bagus saja Anda diam begitu. Nah, soal tadi tuh dia lebih rendahkan tadi itu ya, yang homer, narkoba, yang pelacur dan lain sebagainya itu tidak berani orang Islam cium tangannya, ya kan gitu. Apalagi dengan paus, ya kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Hanya ya apalagi orang yang berkata, "Oh, Allah punya anak." Sebenarnya dia merujuk kepada paus. Makanya kan banyak yang kemudian membahas hal itu. Jadi hanya orang bodoh yang tidak mengerti tentang permainan kata yang dimainkan oleh Ustaz Abdul Somad dalam ceramahnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, hal itu saya tidak terlalu menyoroti, biarlah itu urusan daripada Katolik ya gitu ya. Ya, saya hanya menjelaskan tentang keimanan kita mengenai anak Allah tadi itu. Jadi orang Kristen tidak pernah mengimani bahwa Tuhan atau Allah punya anak secara biologis. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Saya Arif Gula undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.